Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Buya, ada yang nggak sanggup puasa, Buya? Ini orang sudah tua, ya kan? Umur sudah 80-an lebih, penghasilan juga nggak ada pensiun, Buya. Anak-anak juga ternyata nggak mampu juga. Tapi ya masih ada lah untuk bayar. Dia nggak mampu puasa, rencana mau bayar fidyah, Buya. Nah, ini anak-anaknya ngasih uang untuk bayar fidyah bapaknya. Ini berapa nih? Bayar fidyahnya bagaimana, Buya? Kalau dulu nggak salah pakai korma, Buya ya? Ya bisa pakai makanan ya, Bisa makanan gitu kan. Nah, ini kalau dibayar pakai uang kan gimana, Buya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sebetulnya setiap tahun muncul, Pak. Pertanyaan itu sebetulnya pengetahuan ini sudah sangat difahami oleh umat Islam ini. Nah, cuma yang penting kita pahami bahwa agama ini, Islam ini, Allah SWT memberikan kemudahan. Allah tidak memberatkan hambanya. Dan Allah itu membebani kewajiban kepada hambanya itu hanya sesuai dengan kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi batas kemampuan seperti apa. Jadi kalau memang ada orang yang memang tidak kuat berpuasa, ya memang tidak ada. Ini ada rukhsah. Ada rukhsah yang diberikan Allah SWT terhadap setiap kewajiban yang Allah wajibkan. Itu ada rukhsahnya, ada keringan yang Allah berikan. Sehingga di dalam surah Al-Hajj ayat 78 itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wajahadu fillahi haqqa jihadi. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nah, ini tegas nih Allah SWT katakan. Nah, sebenarnya Allah SWT perintahkan ya, bahwa kamu itu ya wajahidu fillahi haqqa jihadi, bukan wajahadu ya, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah jalan Allah dengan perjuangan sebenarnya. Nah, cuman Allah mengatakan huwa jatabakum, dia Allah yang telah memilih kamu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan atas kamu itu keberatan, kesulitan. Jadi agama itu Allah tidak jadikan kesulitan. Malah agama itu secara keseluruhan adalah syariat Allah SWT yang Allah turunkan untuk riayatu masalihil ibad, yaitu untuk menjaga keselamatan hamba, bukan untuk memberatkan. Nah, oleh karena setiap syariat itu memang prinsip pokoknya itu raf'ul haraj. Itu prinsip pokok itu adalah membuang kesulitan. Jadi tidak ada kesulitan. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya tidak bisa melaksanakan sesuatu itu karena menganggap ada kesulitan, itu sebetulnya nggak benar. Nggak benar. Jadi termasuk puasa ini juga. Siam ini juga termasuk ya yang Allah berikan rukhsah. Terutama ada rukhsah yang bersifat orang yang tidak mampu melaksanakan itu karena mungkin bersifat sementara karena dia sakit dan dalam perjalanan. Ya kalau dia sakit dalam perjalanan misalnya dia tidak wajib puasa, tapi mereka nanti wajib menggantinya pada yang lain. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 144 itu. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Orang yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, ya mereka ya boleh tidak berpuasa tapi mengganti di hari yang lain. Tapi kemudian bagi orang yang berhalangan tetap misalnya, ya orang yang barangkali ya sifatnya orang tua misalnya, nggak mungkin lagi kapan dia kuat, ya. Atau orang hamil misalnya, dia tiap tahun hamil misalnya, sebulan dia hamil, atau sebulan dia menyusui, bulan kedua, bulan ketiga, nah kapan dia mau ganti? Kan berat itu. Maka Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan atas orang-orang yang tidak sanggup, yang merasa tidak kuat, tidak sanggup melaksanakan puasa itu karena umurnya sudah tua, dia tidak bisa melaksanakan itu karena kekuatannya tidak cukup untuk melaksanakan itu, mungkin keadaannya sudah sangat lemah, Lupa ya. Ya, kan lupa juga kadang-kadang zuhur dia sudah berbuka ya. Ya, artinya orang yang tua yang tidak mungkin diharapkan kembali muda itu ya. Karena mungkin orang tua kembali muda. Ya, itu orang itu ya, dan orang-orang yang lemah tadi, orang-orang yang menyusui, orang-orang yang juga dalam keadaan hamil,
dan dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa, maka mereka itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang kerja berat juga ya? Termasuk juga, dan malah mereka yang dalam beberapa kitab fikih itu juga mengatakan orang-orang yang katakanlah misalnya mereka bekerja pada sektor-sektor yang barangkali sangat berkaitan dengan kepentingan umum misalnya kan. Misalnya dia masinis kereta api misalnya, atau dia misalnya bekerja pada satu pekerjaan yang dia kalau tidak kerjakan itu akan mengganggu misalnya kepentingan orang banyak misalnya. Maka kalau itu betul-betul dia tidak bisa mampu mengerjakan pekerjaan itu karena berat, maka dia juga boleh membayarkan fidyah. Itu maka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Nah, ini apa? Ini menjadi satu hal yang barangkali kita harus pahami bahwa Islam itu ya memberikan keringanan. Cuman masalahnya gimana soal bayarnya tadi? Nah, ini harus pakai makanan atau boleh digantikan uang? Nah, di dalam ayat ini memang fidyatun ta'am miskin. Tentu secara substansi, tentu maksudnya itu adalah bahwa fidyah itu untuk memberi makan orang miskin. Namun pertanyaannya apakah harus diberikan dalam bentuk makanan atau harus boleh dalam bentuk uang. Nah, ini memang ada beberapa pendapat ya. Kalau kita lihat dari Madzhabul Arba'ah misalnya, ya terutama Hanafi itu membolehkan. Hanafi itu membolehkan bayar fidyah itu diganti dengan uang. Ya, karena bagaimanapun kalau ada kesulitan kita misalnya membayar dengan beras atau makanan, ya mungkin barangkali mengantarkannya, apalagi sekarang kan, sekarang itu kalau kita misalnya mau mengantarkan makanan ke satu tempat, itu kan lagi lockdown Pak. Maka yang lebih mudah itu adalah dengan mentransfer uang. Maka dalam prinsip fikih itu akan mengatakan al-masyaqqah tajlibu taisir. Jadi kesulitan itu juga membolehkan atau memberikan kemudahan. Jadi karena itu memang barangkali ya sebagian ulama itu memang berpendapat boleh. Seperti juga misalnya zakat fitrah. Itu sebetulnya kan untuk mahlil masakin. Tapi ada juga yang membolehkan dengan uang, dengan kurs uang gitu. Tapi memang sebetulnya secara substansi ya yang namanya fidyah, yang namanya zakat fitrah itu sebenarnya adalah untuk mengatasi persoalan konsumsi ini, kebutuhan utama. Kebutuhan utama itu kan pangan gitu. Oleh karena itu barangkali ini yang penting kita pahami bahwa insya Allah akan bisa diberikan dalam bentuk yang selain dari uang. Cuman memang puasa itu batasannya seperti apa seperti tadi itu kan? Ya dia itu lemahnya seperti apa? Nah memang di ayat yang terakhir itu saya ingin sampaikan, faman tata'a khairan fa khairullah, orang yang melakukan hal yang sunat itu lebih baik, artinya mungkin ada kelebihan boleh saja. Tapi wa antasumu khairul lakum. Artinya walaupun kita boleh perjalanan, kita sakit, kita boleh tidak puasa, tapi kamu berpuasa itu adalah lebih baik. Jadi pilihannya itu adalah berpuasa. Tapi kalau memang tidak sanggup ya silakan tidak berpuasa dengan ketentuan tadi. Bagi yang perjalanan sakit dia bayar mengganti yang lain. Bagi yang lemah dia harus membayar fidyah. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik pemirsa Spirit of Dakwah, jelas sekali bahwa memang bisa ya. Jadi boleh fidyah itu diganti dengan membayar ya pakai uang ya. Jadi nggak harus dengan makanan, dikasih beras gitu, nggak harus begitu kan ya. Nah ini adalah kemudahan-kemudahan dari Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.